Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan masuk bab yang kedua, yaitu tentang metabolisme. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Jadi metabolisme adalah salah satu syarat makhluk hidup itu dikatakan hidup kalau di dalam tubuhnya, di dalam selnya mampu melakukan proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ini juga reaksi kimia yang terjadi di dalam membran. Ini juga reaksi kimia yang ada di dalam sel-sel makhluk hidup. Semuanya ini itu dikatakan dengan metabolisme. Metabolisme itu sendiri ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah reaksi penyusunan molekul-molekul besar dari molekul kecil atau molekul yang sederhana, atau penyusunan molekul kecil menjadi molekul besar. Itu anabolisme. Contohnya pada proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme itu adalah kebalikan, yaitu proses pemecahan molekul yang besar atau kompleks menjadi molekul yang kecil atau sederhana. Contohnya adalah pada proses respirasi. Kedua proses ini, anabolisme dan katabolisme atau juga metabolisme, itu membutuhkan yang namanya enzim di dalam proses percepatan kedua proses tadi. Itu membutuhkan enzim. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita akan bahas terlebih dahulu tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim itu adalah senyawa protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Jadi enzim itu pasti protein, tetapi protein belum tentu enzim. Komponen enzim. Dilihat dari komponen enzim. Enzim itu ada dua, yaitu apoenzim. Apoenzim itu apabila enzim yang disusun 100% itu adalah protein. Tetapi holoenzim itu adalah enzim yang tersusun dari dua hal. Tetap yang besar komponen utamanya adalah protein, tetapi ada komponen yang lain yang non protein, yaitu disebut dengan kofaktor. Sedangkan kofaktor itu ada dua jenis. Satu gugus prostetik dan yang kedua adalah koenzim. Gugus prostetik itu adalah kofaktor penyusun non protein yang memiliki ikatan yang kuat dengan protein di dalam membentuk enzim. Contohnya pada senyawa logam seperti Heme dan lain-lain. Sedangkan koenzim itu adalah non protein, contohnya seperti zat organik. Di sini ada vitamin, ada NAD+ dan lain-lain. Ini disebut dengan koenzim. Sifat protein. Protein memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu biokatalisator. Karena tujuan enzim itu adalah untuk mempercepat proses reaksi kimia yang disebut dengan katalisator atau biokatalisator. Yang kedua, enzim itu merupakan protein.
Karena enzim itu merupakan protein, memiliki sifat yang sama dengan protein, yang apabila kalau pada suhu tinggi enzim itu akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada struktur enzim. Enzim itu dapat digunakan berulang-ulang karena enzim itu mampu mengubah, tetapi struktur enzim itu sendiri tidak berubah tetap, sehingga bisa digunakan berkali-kali atau berulang-ulang. Dan kerja enzim itu bersifat spesifik. Maka kalau kita masih ingat kelas 11 pada proses pencernaan, jadi amilum itu hanya bisa diubah oleh amilase. Lipid hanya bisa diubah enzim lipase dan lain-lain karena kerjanya spesifik. Dan bekerjanya itu bolak-balik. Jadi enzim itu bisa membantu menyusun, tetapi dia juga bisa membantu untuk merusak atau membongkar senyawa. Kemudian sama tadi. Nah, itu adalah sifat-sifat enzim. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Kita lihat grafik berikut ini. Nah, grafik suhu itu bisa kita lihat, artinya bahwa pada suhu 0 itu hampir enzim tidak mampu bekerja. Seiring kenaikan suhu ke 10, ke 20 itu ada peningkatan kerja enzim sampai pada titik optimal adalah pada suhu antara 30 sampai 40. 40 ke bawah itu akan mengalami penurunan pada sampai titik 65. Enzim tidak mampu bekerja sama sekali karena mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang kedua adalah pH atau keasaman. Kita lihat grafiknya itu pada suhu 0 sampai pada pH 0 atau pH asam sampai 2 itu enzim tidak mampu bekerja. Tetapi dia akan mulai bisa bekerja pada suhu pada pH 3, 4, 5, pada optimalnya itu pada pH ke 7 atau pH netral. Ketika ada peningkatan pH mulai turun sampai dia titik di 11, pH 11. Tetapi tetap tergantung enzimnya. Ada beberapa enzim yang justru dia akan bekerja optimal pada pH rendah, seperti pada enzim yang ada di dalam lambung. Berikutnya adalah konsentrasi enzim atau jumlah enzim. Grafiknya berikut ini. Artinya bahwa semakin bertambahnya enzim itu semakin kerja enzim semakin meningkat untuk mengubah sebuah produk menjadi sebuah substrat menjadi sebuah produk. Jadi enzim itu bisa mengubah senyawa tertentu. Senyawa yang diubah itu disebut dengan substrat. Hasilnya adalah menjadi produk. Berikutnya adalah konsentrasi substrat. Jadi substrat itu yang diubah tadi. Semakin banyak substrat, awalnya itu semakin meningkat kerja enzim. Tetapi ada titik tertentu yang kemudian kerja enzim itu akan menjadi konstan. Semakin ditambah itu tetap dia kerjanya stabil. Tetapi pada titik tertentu. Berikutnya adalah inhibitor. Inhibitor ini adalah senyawa yang menghambat kerja enzim. Sehingga grafiknya berikut terbalik, yaitu semakin banyak inhibitor maka akan menurunkan kerja enzim. Berikutnya adalah kerja enzim. Ada dua teori yang menyatakan kerja enzim, yaitu Lock and Key dan Induced Fit.
Log NK, kita lihat gambar berikut ini. Yang merah itu adalah enzim, yang biru adalah substrat. Jadi bagian depannya enzim itu disebut dengan sisi aktif. Itu sama bentuknya dengan substrat. Sehingga kalau itu berdekatan, lah persis seperti ini. Satu bagaikan gembok, satu bagaikan kunci. Nah, makanya disebut log NK. Kemudian berikutnya akan terbentuklah gambar seperti itu. Ada bagian yang terlepas satu. Lah itu disebut dengan produk substrat yang terurai. Dan bentuk enzim itu tidak mengalami perubahan, hanya substratnya saja. Tetapi ada teori yang lain, yaitu induced feed. Kita lihat enzimnya bentuknya seperti itu, sisi aktifnya, tetapi substratnya itu berbeda, dia bulat bagian depannya. Tapi kemudian permukaan enzim tadi itu menyesuaikan bentuk substrat, sehingga akhirnya bisa pas dan bisa mengubah substrat menjadi sebuah produk. Nah, kalau seperti ini teorinya disebut induced feed. Saya kira itu anak-anakku sekalian untuk pertemuan. Terima kasih, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.